Selamat siang, salam Lentera Hukum. Kita berjumpa kembali dalam Lentera Hukum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi lentera, menjadi cahaya kecil di dalam kegelapan rekan-rekan tentang dunia hukum. Ya, dengan bahasa yang sederhana, bahasa anak kampung, mudah dimengerti. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, adapun topik yang akan saya bahas dalam kesempatan ini adalah tentang fitnah atau pencemaran nama baik. Jadi ada seorang rekan saya, yaitu dari Kabupaten Tabanan, jauh di sana di Banjar Karyasari, ya. Sebut saja namanya Pak Ketut gitu ya. Jadi dia melaporkan kepada saya. Jadi Pak Agung, jadi saya suatu ketika melakukan transaksi, ya, saya sebagai perantara, broker atau maklar istilahnya ya, dalam dunia jual beli tanah di Bali itu. Saya mengantarkan seseorang yang notabene adalah kakek saya sendiri, yaitu menjual tanah. Jadi menjual tanah seluas kurang lebih 3 hektar. Nah, memang tanah itu sudah dipasarkan berulang kali, ya, belum juga ada peminatnya. Jadi sudah beberapa kali juga keluar masuk di notaris, di sana juga tidak ada kesepakatan dan akhirnya jual beli tersebut batal seperti itu. Nah, singkat cerita, suatu ketika ada pembeli yang cocok di dalam jual beli tanah tersebut. Kemudian sesuai dengan aturan prosedur kita pertemukan antara penjual dan pembeli tersebut. Kemudian terjadilah kesepakatan. Tetapi kesepakatan itu terjadi di luar atau di luar notariat atau tidak di notaris. Nah, untuk selanjutnya jual beli itu dilakukanlah di notaris. Jadi pihak Ketut ini mengantar pihak kakeknya itu ke notaris. Nah, di sana terjadilah urusan antara si penjual, sebut saja namanya Ibu A, dengan si kakek yang disaksikan langsung oleh notaris tersebut. Nah, di sana terjadi deal-deal harga, siapa yang memenuhi kewajibannya, si penjual kena kewajiban apa, si pembeli. Pendek cerita, terjadilah kesepakatan. Nah, jadi dari kesepakatan tersebut terjadilah transaksi. Transaksi itu terjadi yaitu penyerahan sertifikat yang diproses balik nama di notaris dan penyerahan uang, di mana penjual dan pembeli saat itu sudah sepakat bahwa menyatakan jual beli itu sudah selesai, sudah terjadi kesepakatan dan sudah terjadi pembayaran. Nah, kemudian proses itu selesai di notaris dan berjalan, dan proses sertifikat balik nama pun telah terjadi. Nah, tetapi apa yang terjadi di dalam proses itu, bahwa si kakek ini melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yang dalam hal ini adalah pencemaran nama baik dan fitnah, yaitu menyatakan bahwa uang yang diterima dari pembeli tanah tersebut itu sama sekali dia tidak ada pergunakan, dan itu dihabiskan sendiri oleh si Ketut, yang notabene dalam hal ini secara bisnis adalah maklarnya dan secara hubungan keluarga adalah cucunya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi lanjut cerita bahwa yang jadi masalah, berita ini disebarkan kemana-mana. Itu di kantor desa, di pasar, di keluarganya, sehingga si Ketut ini merasa malu, ya, karena dia dituduh melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dia lakukan. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah, jangankan menerima uang, komisi dari penjualan tanah itu pun dia belum dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, itu dengan alasan bahwa pembeli tanah dikatakan oleh si kakek itu belum lunas. Nah, seperti itu. Dan apapun itu yang terjadi, intinya di depan notaris itu menyatakan transaksi itu sudah selesai. Dan yang lebih fatal lagi adalah
kakek itu mengatakan bahwa dirinya itu dipaksa bahwa menjual tanah itu senilai 3 juta. Padahal sebenarnya tanah itu nilainya 9 juta. Sedangkan kita tahu bahwa hukum harga jual beli itu ya tidak ada, itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke permasalahan utamanya, bahwa berita itu disebar bahwa si Ketut ini sudah melakukan pengambilan uang dari hasil penjualan tanah itu, dan berita itu disebar, dan si Ketut ini menyatakan bahwa itu semua tidak benar. Nah, seperti itu. Nah, disinilah saya bisa kategorikan bahwa itu adalah merupakan sebuah tindakan fitnah atau pencemaran nama baik oleh si kakek dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena di dalam hukum kita sering dengar istilah ada dader, ada witch locker, ada down flyer, ada middle flyer, dan ada flyer. Ada orang yang menyarankan, ada orang yang menyuruh, ada orang yang pelakunya sendiri, atau ada dader, adalah orang yang memiliki inisiatif, dia sendiri memiliki ide, dan dia sendiri adalah pelaku di lapangan, seperti itu. Nah, jadi kenapa saya sampaikan itu? Bahwa yang saya maksudkan inilah karena kakek ini sudah tua, ya usianya sudah hampir 90, mungkin sudah mendekati 100, ya tidak mungkin itu dia lakukan tanpa ada orang-orang di sekelilingnya, yaitu orang yang menyuruh, orang yang memiliki ide, dan orang yang ikut serta melakukan. Nah, jadi secara hukum semua orang-orang tersebut bisa dipidana. Dipidana dengan apa? Dengan pasal apa? Dengan pasal fitnah atau pencemaran nama baik. Yaitu dalam KUHP itu di bab 16 itu disampaikan, yaitu pasal 310, 311, dan 315. Yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik dengan hukuman 9 bulan, 4 bulan, sampai dengan 4 tahun. Seperti itu. Nah, jadi fitnah itu tidak main-main. Karena itu apa? Karena itu bisa merugikan orang, tidak hanya yang difitnah, tetapi juga keluarganya, anak-anaknya, lingkungannya. Dan itu bisa menimbulkan trauma yang tidak hanya pada waktu pinah itu dikeluarkan, tetapi seterusnya. Bahkan sampai dia meninggal, sampai cucunya, sampai keturunannya terus. Itu akan merasa terlukai karena fitnah itu. Makanya orang bilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti itu. Karena pembunuhan hanya melukai, menyakiti orang yang dibunuh. Tetapi fitnah itu menghancurkan karir orang, menghancurkan masa depan orang, menghancurkan keluarganya, menghancurkan lingkungannya. Kalau dia seorang pemimpin negara, bisa menghancurkan negaranya itu sendiri. Nah, seperti itu. Makanya menurut saya pribadi, seharusnya fitnah lebih besar hukumannya daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan itu hukumannya 18 sampai 20 tahun, mungkin fitnah bisa 30 tahun atau seumur hidup. Nah, tetapi undang-undang kita mengatakan bahwa hukuman dari fitnah itu hanya 9 bulan, 4 bulan, dan paling maksimal 4 tahun. Tetapi apapun itu, bahwa kita harus memberikan pelajaran, memberikan peringatan kepada orang, janganlah melakukan perbuatan fitnah, karena itu sangat merugikan orang. Jadi saya sarankan kepada teman saya itu, lakukan tindakan hukum, buktikan bahwa Anda tidak bersalah, kita tuntut dia apakah dia pelaku, yang menyuruh, atau yang menyarankan. With locker, down flyer, middle flyer, atau flyernya sendiri, atau dia menjadi dadernya sendiri. Penginisiatif, penyuruh, punya ide, dan pelaku sendiri. Nah, seperti itu. Demikian rekan-rekan, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menghindari rekan-rekan dari tindakan kesewenang-wenangan, atau saudara sendiri tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah kebenaran mutlak. Seperti orang bilang, 10 ahli hukum bicara akan lahir 20 pendapat yang berbeda. Tidak ada masalah. Perbedaan adalah warna dalam hidup kita. Terima kasih.
Om Santi Santi. Salam lentir.